Video kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Jadi termokimia ini untuk materi kelas 11. Nah, apa itu termokimia? Dari namanya termokimia ya. Apa itu termokimia? Jadi termokimia ini adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi dengan panas. Nah, kemudian di sini juga ada asas kekekalan energi ya, yaitu bunyi hukum kekekalan energi ini adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi akan dapat diubah bentuknya dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi ini yang mendasari hukum termokimia atau materi termokimia ini. Nah, untuk asas kekekalan energi ini ada animasinya juga ya, jadi bisa kita lihat untuk kekekalan energi ini bagaimana. Nah, nanti akan ditampilkan juga linknya di deskripsi supaya lebih memudahkan untuk asas kekekalan energi ini. Jadi ada aplikasi yaitu Pet Colorado, jadi kita bisa lihat di situ. Nah, untuk contohnya, jadi nanti di Pet Colorado itu kita bisa melihat masing-masing nih. Contoh, ada beberapa contoh perubahan energi. Jadi energi itu kan dia tidak bisa diciptakan, dimusnahkan, tapi dia bisa diubah ya. Bisa diubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Nah, itu nanti ada di Pet Colorado. Jadi nanti bisa kita coba, kita lihat nih, misalkan orang naik sepeda itu nanti perubahannya energi apa, kemudian dia menjadi apa begitu ya. Nah, di sini untuk contohnya yaitu energi gerak menjadi energi panas. Ini ada roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Kemudian energi kimia menjadi energi cahaya, lilin yang dibakar. Kemudian energi cahaya menjadi energi kimia, proses fotosintesis yaitu menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Nah, kemudian di sini juga ada yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita atau yang kita amati. Kemudian lingkungan itu sesuatu yang berada di luar sistem atau bagian di luar sistem ya. Ini misalkan di sini ada sistem, kemudian ada lingkungan. Contohnya, misalkan kita perhatikan gambar ini ya. Misalkan di sini ada es batu atau air es ya. Ini dimasukkan ke dalam gelas. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang jadi pusat perhatian kita itu siapa? Berarti itu adalah sistem. Nah, karena seperti ini misalnya di dalam reaksi, yang menjadi pusat perhatian kita yaitu ya yang di dalam gelas ini ya, yaitu air dan es batu. Maka air dan es batu ini disebut dengan sistem. Kemudian lingkungan ini yang ada di sekitarnya, yaitu ada gelas dan udara ya. Nah, itu yang membedakan sistem dengan lingkungan. Kemudian sistem ini dibagi menjadi 3, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka ini sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Contohnya yaitu air panas yang ada di dalam gelas. Kemudian yang kedua sistem tertutup, dari namanya tertutup. Berarti ini tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Jadi sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran zat ya. Contohnya kalau ada air panas di dalam botol kaca tertutup. Kemudian yang ketiga ada sistem terisolasi. Namanya terisolasi ya, isolasi, benar-benar isolasi. Sistem yang mengakibatkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Jadi contohnya adalah air panas di dalam termos. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini yang pertama, ini adalah sistem terbuka. Kemudian yang kedua ini adalah sistem tertutup. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Jadi seperti termos begitu ya. Jadi untuk yang terisolasi itu dia bisa panasnya bisa tahan lebih lama ya daripada yang nomor 1 dan 2. Nah, di sini juga ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, apa itu reaksi eksoterm dan apa itu reaksi endoterm? Nah, untuk reaksi eksoterm ini adalah reaksi di mana
terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, atau pada reaksi tersebut dikeluarkan panas. Jadi nanti di reaksi ini biasanya menjadi panas gitu ya. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, dia melepas panas atau kalor. Yang kedua, delta H-nya ini dia kurang dari 0. Yang ketiga, harga delta H-nya ini adalah negatif. Kemudian suhu awal ini kurang dari suhu akhir. Untuk contohnya di sini adalah misal C plus O2 menjadi CO2. Delta H-nya di sini adalah minus ya. Jadi untuk reaksi endoterm ini delta H-nya di sini adalah minus. Minus ini artinya dia melepaskan panas, yaitu ini contohnya adalah reaksi endoterm. Nah, untuk reaksi endoterm reaksi di mana terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau pada reaksi tersebut dibutuhkan panas. Ya, kemudian dia menyerap ya. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, dia menyerap panas atau kalor. Kemudian delta H-nya lebih dari 0. Harga delta H-nya ini berarti positif ya. Suhu awal T1 ini akan lebih dari suhu akhirnya ya. Untuk contohnya, misalnya di sini CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Nah, delta H-nya di sini adalah positif. Positif itu adalah endoterm ya. Atau dia itu menyerap panas. Nah, untuk diagram tingkat energinya di sini ada reaksi endoterm. Endoterm kalau kita lihat di sini ya, endoterm ini delta H-nya kan dia positif. Delta H-nya positif itu bagaimana? Di sini ada P itu adalah produk ya, R-nya adalah reaktan. Jadi produk yang dihasilkan delta H-nya ini akan lebih besar daripada reaktan. Maka dia itu delta H-nya lebih dari 0. Nah, sebaliknya dengan reaksi eksoterm ini delta H-nya ini kan kurang dari 0 atau minus. Maka produk yang dihasilkan itu lebih sedikit delta H-nya daripada reaktan. Ya, reaktan itu yang direaksikan. Produk itu berarti yang dihasilkan ya. Jadi ini produknya itu lebih sedikit delta H-nya ya daripada. Berarti untuk kesimpulan reaksi eksoterm itu sistem melepas kalor ke lingkungan, kalau endoterm itu sistem menyerap kalor dari lingkungan. Kemudian eksoterm itu sistemnya jadi dingin, endoterm itu sistemnya jadi panas. Kemudian eksoterm itu lingkungannya yang jadi panas, endoterm itu lingkungan jadi dingin. Kemudian eksoterm itu delta H-nya minus, kalau endoterm itu delta H-nya positif. Delta H akhir itu kurang dari delta H awal karena ini minus. Untuk yang endoterm, delta H akhirnya ini lebih dari delta H awal karena dia positif ya. Delta H akhir ini kurang dari 0 karena dia negatif eksoterm. Kemudian yang endoterm, delta H akhir ini lebih dari 0 karena dia positif. Nah, contohnya reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang pertama, misal membuat es batu, kemudian pembentukan salju di awan, kondensasi hujan dari uap air, lilin menyala, besi berkarat. Kalau endoterm, mencairnya es batu, perubahan embun beku menjadi uap air, penguapan air, memanggang roti, memasak telur. Nah, ini untuk penjelasan termokimia yang bagian pertama. Nanti di video selanjutnya akan dijelaskan lagi tentang persamaan termokimia ya. Jadi nanti bisa dilihat pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini dapat membantu. Terima kasih.